Kita akan baca dua buah peraturan pemerintah Republik Indonesia tentang pendidikan. Yang pertama nomor 4 tahun 2022 tentang perubahan atas peraturan pemerintah nomor 57 tahun 2021. Perubahan atas PP nomor 57 tahun 2021. Ini PP-nya, PP nomor 57 tahun 2021 yang diubah dengan nomor 4 tahun 2022. Kemudian kita lihat bagian menimbangnya yang nomor 4 tahun 2022. Menimbang pertama bahwa dalam rangka pengamalan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara perlu menegaskan Pancasila sebagai muatan wajib dalam kurikulum setiap jenjang pendidikan. Yang kedua, bahwa PP nomor 57 tahun 21 tentang SNP perlu disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai perguruan tinggi. Yang ketiga, bahwa peraturan mengenai Badan Standarisasi Penjaminan dan Pengendalian Mutu Pendidikan perlu diselaraskan dengan mekanisme akreditasi yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Ini bicara mekanisme akreditasi. Yang keempat, bahwa berdasarkan pertimbangan yang ada di huruf A, B, C ini perlu menetapkan peraturan pemerintah tentang perubahan atas PP 57. Oke, kemudian mengingat pasal 5 Undang-Undang Dasar Negara tahun 45, kemudian yang kedua Undang-Undang nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Undang-Undang Sisdiknas, kemudian Undang-Undang nomor 12 tentang Pendidikan Tinggi, kemudian Peraturan Pemerintah nomor 57 tentang SNP, memutuskan Peraturan Pemerintah tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah nomor 57 tentang SNP. Pasal 1. Beberapa ketentuan dalam Peraturan Pemerintah nomor 57 tentang SNP diubah sebagai berikut. 1. Di antara pasal 1 dan pasal 2. Oke, ini kita beralih ke ini ya. PP nomor 57 di antara pasal 1. Ini pasal 1. Ini pasal 2. Berarti di antaranya disisipkan satu pasal 1A. Pasal 1A sehingga berbunyi pasal 1A-nya ini bunyinya ini baru berarti tambahan. Standar Nasional Pendidikan berdasarkan Pancasila. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 45, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhinneka Tunggal Ika. Kemudian ketentuan ayat 2, pasal 5. Kita lihat perbedaan di pasal 5. Pasal 5 berbunyi begini. Ayat 1-nya standar kompetensi pada pendidikan anak usia dini merupakan standar tingkat pencapaian. Sama ya. Untuk yang baru, standar pencapaian perkembangan anak usia dini difokuskan pada aspek perkembangan anak yang mencakup 1. Nilai agama dan moral, PP 57 ada. Nilai Pancasila ada, di sini tidak ada Pancasila. Oke, berarti yang nilai Pancasila ini baru. Fisik motorik ada, kognitif ada, bahasa dan sosial emosional ada. Jadi ada tambahan di pasal 5 yaitu adanya nilai Pancasila. Untuk pasal 6 pada PP nomor 4 tahun 2022, standar kompetensi lulusan pada satuan pendidikan jenjang pendidikan dasar difokuskan pada 3 poin ini, sementara di pasal 6 PP nomor 57 tahun 2021 dia dibuatkan dalam sebuah kalimat.
Yang A-nya, persiapan peserta didik menjadi anggota masyarakat yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa serta berakhlak mulia. Jadi yang lama ini tidak ada ya. Kemudian yang keduanya, penanaman karakter sesuai dengan nilai Pancasila. Ini ada ya di sini. Jadi hanya dibuatkan begini. Jadi penambahannya yang ini. Kemudian yang C-nya penumbuhan kompetensi literasi. Ini, kompetensi literasi dan numerasi peserta didik. Jadi ada tambahan beberapa kata, penumbuhan kompetensi literasi dan numerasi pada peserta didik untuk mengikuti pendidikan lebih lanjut. Oke, ini yang pasal 6 ayat 1. Ya, ayat 2. Ini juga sama sepertinya, dia dibuat beberapa poin. SKL untuk SMP, difokuskan pada. Ini baru, ya karena di sini yang SMP tidak ada. Kemudian penanaman karakter tidak ada ya, dengan nilai Pancasilanya juga tidak ada. Jadi ini baru. Kemudian untuk meningkatkan kompetensi peserta didik adalah hidup mandiri. Hidup mandiri, betul ada dan mengikuti pendidikan lebih lanjut. Jadi ini sama. Yang ketiga, standar kompetensi lulusan atau SKL pada pendidikan menengah kejuruan. Ini poinnya juga baru. Ini kalau yang SMK kita lihat. Ini yang SMK. Pada keterampilan dan meningkatkan kompetensi untuk dapat hidup mandiri, mengikuti lanjut. Berarti ini baru, penanaman karakter Pancasila dan keterampilan yang ini baru. Kemudian jenjang pendidikan tinggi. Ini yang pendidikan tinggi, menjadi anggota masyarakat yang berakhlak mulia, memiliki pengetahuan. Ini dalam sebuah kalimat ya. Oke, kita lihat ke sini. Ininya yang baru ya. Kemudian ini ada tadi. Standar kompetensi lulusan pada satuan pendidikan jenjang perguruan tinggi difokuskan pada persiapan peserta didik menjadi anggota masyarakat. Di sini tidak tertulis yang Pancasilanya ya, sehingga kita sebut saja yang Pancasilanya baru ditambahkan. Yang B, kemudian yang ini ada. Ini ya, yang kemandirian ada.